Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jemaah sekalian, marilah kita senantiasa menjaga kualitas ketakwaan kita dan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan senantiasa menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika melihat sosmed dan berita akhir-akhir ini, maka tidak akan asing di mata kita ataupun di telinga kita akan banyaknya berita kriminal, pembunuhan, kasus bunuh diri yang terjadi di negeri tercinta kita Indonesia. Berita-berita menghebohkan yang jika kita telusuri lebih jauh, maka akan kita dapati bahwa di antara sebab terbesarnya adalah keterlibatan pelakunya dalam perbuatan yang Allah haramkan, yaitu perjudian. Sungguh dunia perjudian merupakan salah satu fenomena yang patut disayangkan dan harus menjadi perhatian setiap kaum muslimin. Tersebarnya akses situs judi online, bertebarannya iklan-iklan permainan judi online, slot, dan lain sebagainya, pada akhirnya membuat banyak dari saudara semuslim kita atau bahkan keluarga kita sendiri yang terjerat dan tertipu hingga terperosok ke dalam kemaksiatan tersebut. Saudaraku sekalian, di dalam Al-Quran dengan sangat jelas Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti umat Islam dari bahayanya perjudian, melarang mereka dari melakukannya dan mengharamkannya. Bahkan dengan jelas Allah sebutkan alasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amalin syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi,
berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa perjudian merupakan salah satu perbuatan syaitan yang mereka gunakan untuk menjerat dan menjebak manusia. Sebuah tipu muslihat bagi mereka yang menginginkan kekayaan dan harta yang melimpah dalam waktu singkat. Sungguh judi adalah jebakan untuk manusia yang lalai lagi tidak memperhatikan jalan rezeki dan penghasilannya. Padahal di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan perbuatan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita ketahui bersama bahwa dalam sebuah perjudian pastilah ada yang akan mendapatkan keuntungan besar dan tentunya ada yang mendapatkan kerugian dan kebuntungan. Mereka sama-sama membayar sejumlah uang, namun pemenanglah yang akan mengambil semuanya. Inilah salah satu hakikat mengambil harta manusia dengan cara yang buruk lagi batil yang Allah haramkan pada ayat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabarkan kepada kita akan dua bahaya lainnya dari perjudian. Pertama, ia merupakan salah satu pintu permusuhan, pertikaian dan perseteruan di antara manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, lantarannya meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dan dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 91. Sungguh benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah kita melihat sebuah kriminal, kekerasan dan perselisihan kecuali seringkali erat kaitannya dengan dunia minuman keras dan perjudian. Sungguh inilah musibah yang diinginkan setan kepada umat manusia. Syaitan ingin umat ini berpecah belah. Setan ingin umat manusia berselisih dan bermusuhan. Dan dengan terbukanya pintu kemaksiatan tersebut, maka kemaksiatan lainnya pun akan dengan mudah mereka bisikkan kepada manusia. Ketahuilah wahai saudaraku, setan adalah musuh terbesar seorang hamba. Ia akan senang kecuali apabila telah berhasil menghasut mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah juga mengingatkan kita mengenai bahaya kedua dari perjudian yang Allah sebutkan pada ayat yang tadi kita baca. Dan di antara keburukan minuman keras dan perjudian adalah sesungguhnya hal-hal ini menghalangi hati dan tubuh dari mengingat Allah dan dari melakukan salat. Padahal keduanya merupakan tujuan seorang hamba diciptakan serta merupakan sebab kebahagiaan dan kegembiraannya. Sungguh minuman keras dan perjudian merupakan pengalih terbesar dari keduanya, menyibukkan hatinya dan membuat akal pikiran hanya dipenuhi dengan kedua hal kotor tersebut. Hingga pada akhirnya berlalulah waktu yang panjang sedang ia tidak menyadari di manakah jiwanya berada. Tafsir As-Sa'di Al-Ma'idah 90 sampai ayat 91. Sungguh perjudian merupakan salah satu fitnah yang sedang kita hadapi di zaman ini. Fitnah yang harus kita lawan dan kita hindari. Fitnah ini harus senantiasa kita ingatkan dan kita wanti-wanti kepada keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Karena perjudian begitu mudahnya diakses oleh seseorang.
Bahkan kemaksiatan ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa adanya batasan dan larangan. Nauzubillahi min dzalik. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari fitnah perjudian ini kecuali dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Dengan bertauhid dan meyakini bahwa Allah lah yang memberikan dan membagikan rezeki, serta yakin bahwasanya rezeki kita telah dituliskan dan ditakdirkan, maka akan menjadi hati kita lebih tenang serta mencukupkan diri kita dengan jalan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidannya?" Quran Surah Fatir ayat 3. Dalam ayat lain disebutkan yang artinya, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat 60. Syekh As-Sa'di rahimahullah menerangkan bahwa ada binatang di muka bumi yang lemah, tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki kecerdasan yang kuat. Ia tidak bisa menyimpan rezekinya, tetapi rezeki selalu bersamanya karena Allah yang menjaminnya di setiap waktunya. Tafsir As-Sa'di halaman 452. Jangan sampai kekhawatiran kita kepada rezeki dan nafkah serta ketamakan kita kepada harta menjadikan kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan kekayaan, padahal Allah lah yang berhak mengatur dan memberikan semua itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa siapa saja yang bertakwa, bertauhid dan bertakwalah kepadanya, maka Allah Ta'ala akan memberikannya rezeki, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surah At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Semoga Allah menghindarkan kita semua dan sanak famili kita dari fitnah perjudian yang begitu mengancam dan berbahaya ini. Memberikan kita rasa tawakal dan takwa yang tinggi kepada Allah Ta'ala, sehingga diri kita tidak terbuai dengan godaan harta instan dari cara perjudian dan yang semisalnya. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari berat cobaan, kesengsaraan yang hebat, takdir yang jelek, dan kegembiraan musuh atas kekalahan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإنسان والإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة